Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kembali lagi bersama saya Jeffrey Santoso dengan seri penerbangan ke Gunung Merapi yang merupakan hasil polling dari kalian untuk kembali memantau gunung ini. Ini adalah penerbangan kedua kalinya dari pos pengamatan babatan dari trip yang saya lakukan terakhir. Pada saat saya take off, waktu menunjukkan sekitar pukul 6 pagi. Jarak antara titik take off dengan puncak Merapi sekitar 4,3 km dengan lama penerbangan sekitar 5 menit dari titik take off sampai dengan puncaknya. Kali ini saya menggunakan baterai besar supaya dapat memantau Merapi lebih lama. Makanya durasi video kali ini agak sedikit lebih panjang daripada biasanya. Dari malam hari ketika kami berangkat, puncak Merapi sudah mengeluarkan banyak asap. Dan ketika saya terbang ini, dengan mata terbuka saja saya bisa melihat bahwa kubah lava tengah tertutup banyak asap. Maka pada penerbangan kali ini, saya akan fokus kepada kubah lava barat daya. Kubah lava barat daya sendiri terbentuk mulai dari tahun 2021 dengan perkembangan yang menurut saya sangatlah cepat. Banyak sekali letusan efusif yang terjadi di sini. Hampir setiap hari terjadi guguran lava pijar di area ini. Karena asap yang ditimbulkan guguran ini sangat panas, apabila dalam intensitas besar dapat menyebabkan gumpalan awan panas. Menurut sumber informasi yang saya dapatkan, gumpalan awan panas yang sering disebut penduduk lokal dengan nama wedus gembel ini bisa mencapai 500-700 derajat Celcius. Makanya tak heran ketika gumpalan awan panas ini menyapu pepohonan akan langsung membakar area tersebut. Pada video saya sebelum ini, saya pernah mendapatkan video di mana sebagian hutan semua pohonnya hangus terbakar. Bahkan pohon-pohon yang besar pun ikut tumbang. Apabila kalian ingin menontonnya, bisa dicari di video-video saya sebelumnya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah sampai di badan gunung area barat daya. Saya akan mencoba untuk menghindari asap yang ada di depan sambil mencari celah untuk mendekat ke badan gunung.
Di depan kita ini merupakan perubahan bentuk yang paling signifikan yang saya rasakan dari Gunung Merapi ini. Bekas runtuhannya membentuk tebing seperti yang kita lihat di layar kita saat ini. Ini sepertinya merupakan bekas baru dari badan gunung yang rontok. Kira-kira sebesar apa ya gugurannya ketika rontok? Oke, kita lanjutkan perjalanan ini. Saya akan mencoba untuk mendekati badan gunung sebisa saya. Pagi ini banyak sekali guguran yang terjadi dari puncak kubah lava barat daya. Guguran kecil seperti ini sangat sering terjadi di Gunung Merapi. Yang kecil saja kalau kita dekati sudah cukup menyeramkan kan? Kita lanjut ke atas ya. Saya ingin melihat perubahan bentuk kubah lava barat daya ini secara lebih dekat. Semoga pandangan kita tidak tertutup oleh asap. Kita memutar dulu karena kubah lava tengah penuh dengan asap. Sepertinya mustahil kita maju ke depan. Saya akan mencari jarak untuk mendapatkan citra jarak jauh dari gunung ini. Oke, kita dekati sekali lagi kubah lava barat daya ini. Sepertinya terjadi guguran yang cukup besar kali ini. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video saya, silahkan klik tombol subscribe apabila kalian suka dengan video-video pegunungan. Saya banyak sekali membuat video tentang pegunungan menggunakan drone, terutama gunung berapi di daerah Jawa, khususnya lagi Merapi ini. Ada daerah yang cukup menonjol seperti Kepala Jamur dan daerah atasnya itu. Sepertinya daerah badan gunung ini juga mengalami rontok baru-baru ini. Terakhir saya muncak, pemisah antara jalur kubah lava barat daya dan badan gunung sebelah kirinya ini belum membentuk citra seperti jamur. Memang sungguh luar biasa karya Tuhan yang satu ini. Baiklah, mari kita lanjutkan lagi. Saya akan coba untuk lebih mendekat. Biasanya kita akan mendapatkan citra pasir yang turun seperti air. Kita cari jalan masuknya dulu ya, sambil menghindari asap yang ada di depan ini. Nah, seperti ini kondisinya teman-teman. Maafkan kalau gambarnya agak bergoyang-goyang ya. Ini terjadi karena drone saya terkena turbulensi akibat asap dari badan gunung. Kalau dilihat dari kacamata saya akan lebih mengerikan situasinya. Video yang kita lihat ini sudah saya stabilisasi untuk mendapatkan citra yang lebih bagus.
Oke, kita naik lagi ya. Baru kali ini saya muncak ke Merapi, gugurannya sangat intens. Biasanya saya mesti menunggu beberapa waktu untuk mendapatkan guguran tersebut. Namun pada flight kali ini setiap saya naik selalu ada saja gugurannya. Nah, kita mendapatkan guguran yang masih menyala teman-teman. Kalau dilihat dari malam hari, lebih merah warnanya. Pasirnya yang turun pun banyak sekali. Sepertinya ini akibat dari guguran yang terjadi di atas. Getarannya membuat pasir-pasir yang menempel di badan gunung rontok. Maka terjadilah fenomena air terjun pasir ini. Oke, saya akan naik sekali lagi ke puncak. Saya akan mengambil citra kubah lava tengah dari puncak kubah lava barat daya. Setelah itu, saya akan mengakhiri penerbangan kali ini. Baiklah teman-teman, penerbangan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Saya akan kembali ke home point. Belakangan ini algoritma YouTube sudah sangat berubah. Sepertinya susah sekali untuk menyebarkan video ini sampai ke tangan penonton. Jangankan penonton, subscriber pun kadang tidak muncul. Banyak DM dari subscriber saya yang isinya mengatakan apakah saya sudah tidak mengupload video lagi. Ternyata video saya pun tidak sampai ke beranda mereka walaupun sudah di-subscribe. Sekaligus saya jelaskan di sini bahwa algoritma YouTube sekarang memang begitu. Jadi misalnya apabila teman-teman lagi gemar menonton film kartun dalam jangka waktu tertentu, maka beranda kalian akan disuguhi dengan video serupa. Dan akhirnya ketika saya mengupload video pun tidak akan muncul ke beranda kalian walaupun sudah subscribe.
Jadi apabila tidak muncul ke beranda kalian, silahkan menggunakan mode penelusuran channel ya. Dan supaya channel ini bisa bertahan, bantulah saya dengan tidak melakukan skip video supaya sebarannya bisa lebih banyak lagi. Karena jumlah sebaran video YouTube berdasarkan dari rasio klik dan lama durasi tonton. Banyak teman-teman kreator yang saya kenal sudah mengeluh dan banyak sekali yang mengundurkan diri karena algoritma YouTube yang terakhir ini. Mereka yang mengundurkan diri mengeluh karena hasil dari monetisasi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kontennya. Baiklah teman-teman, home point sudah dekat. Saya akan mempersiapkan landingnya. Apabila konten ini dirasa bermanfaat, silahkan klik tombol like ataupun share. Dan apabila ada pertanyaan dari kalian, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya sebisa mungkin akan membaca dan membalasnya. Akhir kata, saya Jeffrey Santoso pamit undur diri dan salam sejahtera untuk kita semua.